Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, ikhwafillah, azani wa azakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah terus kita berupaya meningkatkan iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah terus kita berupaya untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyaknya dan terus-menerusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin memberikan nikmat-nikmat, karunia-karunia kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari kitab yang sudah ada di hadapan antum sekalian, yaitu kitab Umdatul Ahkam, yang mana sudah beberapa kali, mungkin 1 atau 2 kali sudah ditaklimkan oleh Ustaz Raiful Anwar hafizahullah ta'ala. Kemudian untuk kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba merojah kembali atau mengulangi lagi dari awal kitab Umdatul Ahkam ini. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwasanya kitab Umdatul Ahkam adalah sebuah kitab yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis tentang masalah fikih, terkhusus fikih tentang masalah ibadah. Ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau lahir pada tahun 541, meninggal 600 Hijriah. Kemudian dari kitab Umdatul Ahkam ini banyak di antara ulama-ulama fikih memberikan syarah atau memberikan penjelasan. Kurang lebih ada 11 kitab yang menjelaskan atau mensyarah dari kitab Umdatul Ahkam ini. Di antaranya adalah kitab Taisir Alam
Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, yang mana beliau dilahirkan tahun 1928 kemudian meninggal tahun 2002 rahimahullah ta'ala. Jadi insyaallah ta'ala kita akan kembali mempelajari kitab ini. Kita baca beberapa hadis yang insyaallah ta'ala nanti kita akan bisa mengambil banyak faedah, bisa mengambil banyak istifadah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Kitabut Thaharah, kitab Thaharah. Karena kitab Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang ahkam atau hukum-hukum fikih. Kita lihat secara urut, yaitu mulai tentang masalah niat, kemudian toharoh, sholat, dan seterusnya. Jadi seperti kitab-kitab fikih lainnya. Tetapi ini adalah kumpulan hadis, ya, makanya disebutkan sebagian ulama Umdatul Ahkam adalah fikul hadis. Jadi fikih-fikih yang diambil dari beberapa hadis atau sekian hadis. Al-hadisul awal an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya dari Amir Mukminin Abi Hafs Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi riwayatnya adalah dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dan kita tahu Umar adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua, dan beliau adalah sosok yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin ketika beliau belum masuk Islam, dan menjadi sosok yang ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy ketika beliau sudah masuk Islam. Jadi sebagaimana salah satu kisah yang masyhur dari beliau adalah kisah bagaimana hijrahnya Umar ibnul Khattab. Kalau sahabat yang lain ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai hijrahnya itu diketahui oleh orang-orang musyrik Quraisy. Karena kalau sampai diketahui, mesti akan disiksa, bahkan akan dibunuh. Tetapi beda dengan Umar ibn Khattab. Jadi beliau hijrah itu dengan terang-terangan. Sebelum hijrah beliau keliling ke kota Mekah, kemudian berteriak dengan lantang, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang menginginkan istrinya akan menjadi janda, anaknya akan menjadi yatim, cegat Umar bin Khattab, karena Umar itu akan melakukan hijrah. Dan tentunya orang-orang musyrik Mekah tidak ingin istrinya menjadi janda, tidak ingin anak-anaknya menjadi yatim, karena kehebatan dari sosok Umar ibn Khattab ini. Dan tidak ada satupun yang menghalangi hijrahnya Umar ibn Khattab dari Mekah ke Madinah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu berdasarkan niat. Ya, di Gharibul Hadis dijelaskan innama tufidul hasr. Jadi kata-kata innama itu menunjukkan adanya pembatasan. Berarti artinya hanya. Jadi hanya amal itu dengan niat. Jadi semua amal itu harus ada niatnya. Semua amal yang kita lakukan harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya berarti batal dari amalan yang kita lakukan. Wa inna malikul imri'im manawa.
Dan hanyalah setiap orang berdasarkan dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang dia itu hijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia itu hijrah niatnya untuk mencari dunia yang akan dia dapatkan, awim ra'atin yankihuha, atau niatnya untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi. Jadi hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelas kita lihat al-makna al-ijmali. Jadi penjelasan secara global dari hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yukhbiru, menjelaskan, anna madarul a'mali ala niyat, bahwasanya kunci poros pusat semua amalan itu adalah berdasarkan niatnya. Jadi berdasarkan niatnya. Fa in kanati niyatu sholihatan, seandainya niatnya itu baik, fal amalu khalisan liwajhillahi ta'ala, kemudian amalan yang dia lakukan murni untuk mencari wajah Allah Azza wa Jal, niatnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, fal amalu makbulun, maka amalannya itu amalan yang makbul, yaitu amalan yang diterima. Wa in kanat ghairu dzalika, dan seandainya selain itu niatnya, jadi bukan liwajillah, tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, apalagi niatnya bukan niat yang soleh, bukan niat yang baik, fal amalu mardudun, maka amalannya itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala aghna syuraka anisyirki, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari sekutu-sekutu. Allah tidak butuh tandingan, Allah tidak butuh sekutu. Tsumma daraba sallallahu alaihi wasallam mathalan, kemudian Nabi memberikan permisalan. Yuwadhi'u hadhil qaidatal jalilata bil hijrati. Rasulullah membuat permisalan yang menjelaskan tentang kaidah yang mulia ini. Permisalannya adalah dengan hijrah. Dengan hijrah. Faman hajara min biladi syirki, maka barang siapa yang dia hijrah dari negeri yang penuh kesyirikan, negeri yang penuh kekufuran, negeri yang penuh kemaksiatan, ibtigha'a thawabillahi, dengan menginginkan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa talabanil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menginginkan hidupnya itu dekat, bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'allum asy-syari'ah, kemudian bisa mempelajari syariat agama ini, fa hijratuhu fi sabilillah, maka hijrahnya itu adalah fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuthayyibuhu 'alaiha, dan Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan pahala tentang hijrahnya tadi. Wa man kanat hijratu li ghardin min aghradi dunya, tetapi barang siapa yang dia itu hijrah yang diinginkan hanya mencari dunia saja, hanya mencari dunia saja, falaisa lahu 'alaiha thawabun, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Wa in kanat ila maksiatin fa'alai iqab, dan seandainya justru hijrahnya itu untuk bermaksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah penjelasan dari hadis yang kita baca tadi. Kemudian kata penulis berikutnya, wa niyatu, adapun niat, tumayyizul ibadah anil adat. Jadi niat itu membedakan antara ibadah dan adat. Jadi sekali lagi, dengan adanya niat pada diri kita, itu bisa membedakan mana yang termasuk ibadah, mana yang termasuk adat atau kebiasaan kita. Fal ghuslu, contohnya adalah mandi. Yuksodi anil janabah, contohnya adalah mandi. Seandainya dia niatkan untuk mandi jinabah, untuk mandi besar, fayakunu ibadatan, maka mandinya ini adalah mandi ibadah. Jadi kalau mandinya, seorang mandi niatnya untuk menghilangkan hadas besar, maka ini adalah mandi yang bernilai ibadah. Wa yuradu linadzafah awit tabarut, akan tetapi seseorang yang dia itu mandi, yang dia inginkan hanya untuk membersihkan diri atau menyegarkan diri dia, fayakunu adah, maka ini adalah mandi yang adat, mandi yang kebiasaan. Ya, mandi adat, mandi kebiasaan. Jadi contoh yang lain, misalnya kita minta maaf mimpi basah atau junub misalnya, jam 6 atau 7 pagi. Kemudian karena satu hal kita tidak sempat mandi. Kemudian kita ada kerja bakti warga misalnya. Kemudian sebelum duhur, karena badan kita kotor, ya badan kita banyak peluh, banyak keringat, kemudian akhirnya kita mandi, tapi nggak ada niat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kita mandi aja, tidak ada niat untuk mandi junub. Kemudian kita melakukan sholat duhur. Maka ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Meskipun dia mandi, tapi mandinya tidak ada niat untuk mandi junub, untuk mandi jinabah, berarti tidak sah sholat dia. Ya, ini adalah bedanya. Walaupun dia sudah mandi keramas, tapi nggak ada niat, maka tidak sah mandinya. Ini beda dengan menghilangkan najis atau kotoran. Kalau menghilangkan najis atau kotoran, maka tanpa niat nggak ada masalah. Yang jelas ainun najasah, jadi zat yang najis tadi sudah hilang. Ya, yang najis tadi sudah hilang, berarti sudah tidak ada najis lagi di situ. Jadi misalnya di lantai ini ada atau mungkin di depan lah, di teras misalnya, di tangga masjid ini, itu ada kucing yang buang kotoran di situ. Kita tahu bahwasanya kotoran kucing itu najis karena keluar dari hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali kotoran yang keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya, berarti tidak najis kotorannya. Jadi kotoran ayam enggak najis. Ya, kemudian kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran unta itu tidak najis. Ya, berdasarkan pendapat mayoritas para ulama, yaitu tidak najis. Tapi kalau kotoran kucing, kotoran anjing dan seterusnya, karena itu haram dimakan, maka hukumnya adalah najis kotorannya. Nah, di tangga ada kotoran kucing. Ya, kemudian kita pengen menghilangkan, langsung hilangkan, siram. Enggak ada niat. Ya, enggak ada niat untuk menghilangkan najis, hanya sekedar saja sambil lalu. Ya, kalau ain najisnya itu sudah hilang, berarti situ tempatnya juga sudah suci kembali. Atau mungkin yang membersihkan bukan kita, ada hujan turun, kemudian kotorannya kucing langsung hilang, bersih, berarti tempat itu sudah suci. Atau terkena matahari, terkena angin, ya kemudian di situ sudah hilang, berarti sudah suci kembali. Jadi tanpa ada niat tidak ada masalah. Ya, kita nyebokin anak kita itu nggak perlu ada niat. Ya, kemudian kita membersihkan kotoran-kotoran tadi itu tidak perlu tanpa ada niat. Yaitu karena terkait dengan najis. Tapi terkait dengan ibadah yang seperti ini tadi, maka itu harus ada
niatnya. Walaupun kita mandi, ya mandi semuanya, mandi besar, tapi nggak ada niatnya, itu belum bisa menggugurkan dari hadas besar yang ada pada diri kita. Nah, kemudian dijelaskan di sini, yaitu ma yu'khadhu minal hadis. Ya, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Inna madarul a'mali ala niyat, bahwasanya poros amal itu berdasarkan niat. Ya, porosnya amal, kuncinya amal itu tergantung niat yang ada pada diri kita. Sihatan wa fasadan, wa kamalan wa nukson, wa ta'atan wa maksiyah. Jadi entah itu sahnya, rusaknya, sempurnanya, kurangnya, ketaatan, maksiat, maka itu semua adalah berdasarkan niat yang ada pada diri kita. Faman qasada bi amali arya athima, maka barang siapa yang dia beramal tapi ada dalam amalan tadi riya, yaitu masih menginginkan pujian dari manusia, athima, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Jadi kita bekerja tapi kita riya, ya biar mendapatkan pujian dari teman kita, biar mendapatkan pujian dari, kalau secara struktur, atasan kita, bos kita, majikan kita, tuan kita, ya, maka ini tidak ada faedah dari amalan yang kita lakukan. Wa man qasada bil jihad matalan. Jadi seperti orang yang berjihad, contohnya Iqla kalimatillahi faqat, dia jihadnya itu niatnya untuk meninggikan kalimat Allah saja. Kamula thawabuhu, maka pahalanya itu adalah pahala yang sempurna. Jadi kita jihad fisabilillah, niatnya memang murni jihad, kamula, sempurna pahala kita. Wa man qasada dzalika wal ghanimah ma'hu naqasa thawabuhu. Dan barang siapa yang berperang fisabilillah, ya niatnya untuk Allah, tapi masih ada niat untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang, maka pahalanya berkurang karena sudah tidak lillahi ta'ala. Wa man qasada al ghanimah wahdaha lam ya'tham walakinnahu la yu'ta ajru al mujahidi. Dan barang siapa yang berperang niatnya hanya untuk mencari ghanimah saja, harta rampasan perang, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa karena ini bukan maksiat. Akan tetapi dia tidak diberi pahala seorang mujahid, seorang yang berjihad fisabilillah. Ya mungkin dia bisa dapat pahala mencari nafkah untuk keluarga dia. Jadi seorang yang beramal itu kembali kepada niatnya masing-masing. Dicontohkan dalam kitab yang lain, Kitabul Ilmi, ya karangan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu seperti seorang yang menuntut ilmu. Seorang menuntut ilmu. Di samping dia ingin menuntut ilmu, ya dia juga menginginkan rapor, ya menginginkan ijazah. Maka dikatakan kepada saya, apakah yang seperti ini juga dia berdosa? Maka kata beliau, tidak berdosa, karena ini adalah suatu wasilah. Ya, ijazah, rapot suatu wasilah. Dengan adanya rapot ijazah ini, dia bisa meningkatkan keilmuan dia dengan berganti kelas, dengan berganti marhalah, ya berganti madrasah menuju kuliah dan seterusnya. Itu tidak bisa dicapai kecuali dengan wasilah ini. Yang seperti ini tidak berdosa. Ya contoh lain, semisal kita bekerja di ma'had, ada yang ngajar, ada yang jadi pegawai, jadi karyawan dan seterusnya. Maka tergantung niat kita masing-masing. Ya, tergantung niat kita masing-masing. Kalau niat kita ke sini murni untuk bekerja, ya cari mukafaah, cari uang, cari gaji, apakah dia berdosa? Ya enggak berdosa. Ya dia dapat pahala. Tapi pahala apa? Ya pahala mencari nafkah dia.
Adapun pahala jihadiyah untuk mentarbiyah santri, memberikan pelayanan ke santri itu enggak ada, karena niat awalnya adalah dia murni untuk bekerja. Maka kita rubah, kita yang berada di ma'had yang mulia seperti ini kita rubah. Pertama kita niatkan adalah datang ke sini untuk mentarbiyah ya santri-santri kita, untuk memberi pengawasan kepada santri-santri kita. Misalkan bukan ustadz misalnya, semua yang ada di sini, baik ustadz, baik pegawai, semua adalah sama. Kita mentarbiyah dan memberikan pelayanan kepada santri-santri yang ada di sini. Ya, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, semua kita sama. Mentarbiyah santri-santri kita, karena mereka adalah calon-calon dai, calon-calon duat ilallah. Ya, generasi yang kita harapkan menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi kita ini. Kita yang semisal sekarang gak hafal juz-juzan, maka harapan kita santri kita itu lebih banyak memiliki hafalan daripada kita. Kita yang gak bisa bahasa Arab, mudah-mudahan santri kita itu bisa lebih baik bahasa Arabnya daripada kita, lebih banyak hafalan hadisnya, lebih banyak bisa memberikan manfaat kepada umat ini. Kita niatkan awal seperti itu. Ya, kemudian niat yang kedua adalah silakan kalau untuk mencari nafkah. Kenapa? Kita juga punya keluarga. Kemudian kita juga kita menjadi penanggung jawab. Kita jadi mas'ul di keluarga kita. Ya, mencari nafkah itu juga tugas pokok yang harus kita lakukan. Tapi ingat, niat awal itu harus kita balik seperti tadi. Sehingga kalau niat awal mentarbiyah santri, ya minta maaf seberapapun fasilitas yang akan diberikan pondok kepada kita, insya Allah kita akan menerima. Ya, kita akan menerima. Tetapi kalau niatnya awal, ya niatnya awal untuk cari mukafaah dulu, maka seandainya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ya kita tidak mendapatkan fasilitas sesuai yang kita inginkan, nanti akan terjadi kekecewaan pada diri kita dan membuat kerja kita tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atsani yang kedua, ananiyata syartun asasiyun fil amal. Jadi niat itu adalah syarat yang asasi dalam kita beramal. Ya, beramal dalam beribadah. Syarat asasinya itu adalah kita ada niat terlebih dahulu. Ya, harus ada niat terlebih dahulu. Ats-tsalisu yang ketiga, ananiyata mahaluha al-qalbu. Sesungguhnya niat tempatnya adalah di dalam hati. Ya, niat itu tempatnya ada di dalam hati. Jadi niat tempatnya ada di dalam hati, bukan ditalafutkan, bukan dilafatkan. Kecuali kalau ada dalil ya dari Al-Qur'an maupun dalam hadis yang niat itu harus dilafatkan, maka kita lafatkan. Seperti ketika kita umroh haji, itu niatnya kita lafatkan. Tapi dalam ibadah yang lain tidak ada contoh dari Nabi, maka tidak perlu kita lafatkan. Nah, itu akan menyulitkan pada diri kita sendiri. Ya, kalau semua lafat itu harus dilafatkan. Semua niat harus dilafatkan. Jadi misalnya ada sholat gerhana misalnya. Ayo kita sholat gerhana, ayo. Tapi saya nggak bisa niatnya. Ya nggak hafal lafat niatnya. Jadi nanti nggak jadi kita sholat gerhana matahari, ada sholat istisqa misalnya. Wah, tapi saya nggak tahu niatnya bagaimana. Ya nggak jadi nanti sholat istisqa. Ada sholat jenazah, saya nggak hafal niatnya, nggak jadi lagi karena kita terbebani dengan melafatkan niat. Ya, padahal ini tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Ar-rabi yang nomor 4, wujubul hadri minarya wa sum'ah wal amal li ajli dunia. Wajib bagi kita semua ya waspada dari perbuatan riya. Riya itu adalah agar amalan kita itu dilihat oleh orang. Wa sum'ah, sum'ah adalah kita beramal agar amalan kita didengar oleh orang dan orang memberikan pujian kepada diri kita. Wal amal li ajli dunia, dan beramal dengan sebab untuk mendapatkan dunia. Jadi beramal untuk mendapatkan dunia. Maka ini berusaha
kita hindari. Ya, berusaha kita, karena ini adalah dijelaskan para ulama akidah, ini termasuk perbuatan syirik. Walaupun kategori syirik kecil seperti beramal untuk mencari dunia, kemudian amalan yang ada sum'ah, ada riya, itu syirik kecil, tetapi ini harus kita hindari. Kenapa? Membatalkan amalan yang kita lakukan. Al-khamis, yang nomor 5, wujubul i'tina'i bi a'malil qulubi wa muraqabatiha. Wajib kita terus memperhatikan. Wajib kita terus memperhatikan amalan-amalan hati. Dan harus ada muraqabah, kita awasi hati kita. Ya, kita awasi hati kita. Kita harus muraqabah. Ya, muraqabah. Kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan diketahui, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan-amalan kita itu bisa berjalan dengan ikhlas. Karena kita bersumah, ya kita banyak melakukan amal ibadah, tidak ada ikhlasnya, ya kita nggak dapat apa-apa. Sudah keluar banyak biaya misalnya, kemudian kita sudah banyak menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, nggak ada pahalanya. Kita berangkat umroh, ya berangkat umroh. Kalau niatnya itu sudah tidak benar niatnya, untuk riya, untuk sum'ah dan seterusnya, maka nggak ada pahalanya. Padahal kita sudah keluar dana yang banyak. Untuk haji misalnya, telah keluar biaya yang banyak, tapi kalau tidak ikhlas, maka tidak ada pahala yang ada di dalamnya. Dia pulang dari haji, nggak ada yang manggil Pak Haji, Bu Hajah, marah misalnya. Ya padahal kita juga nggak marah sebetulnya. Ketika kita habis sholat, nggak ada yang manggil kita Pak Sholat juga nggak apa-apa. Ya, kita melakukan zakat, nggak ada yang manggil Pak Zakat, nggak apa-apa. Karena itu sama-sama rukun Islam. Dan itu kita nggak butuh panggilan. Yang kita butuhkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 6, anal hijrata min biladi syirki ila biladil Islam. Sesungguhnya namanya hijrah itu adalah berpindah dari negeri yang penuh kesyirikan kepada negeri yang penuh dengan keislaman. Negeri yang penuh kesyirikan menuju negeri yang penuh keislaman. Itu adalah hijrah. Ya, tapi sekarang ada sebagian orang salah paham. Ya, salah paham. Ya, artis yang asalnya dia dari Solo pindah ke Jakarta, artis fulana sudah hijrah dari Solo ke Jakarta. Ya, kemudian dia misalnya seorang penyanyi, ya dia sudah hijrah dari lagu dangdutnya ke lagu popnya misalnya, dinamakan hijrah. Ya, pemain bola misalnya hijrah dari klub ini ke klub ini. Itu bukan hijrah dalam arti Islam, tapi itu artinya ya pindah saja. Pindah, karena hijrah itu yang dipahami para ulama itu adalah berpindah dari negeri yang penuh maksiat, penuh kesyirikan, penuh kekufuran ke negeri yang baik, yang penuh dengan Islam, ditegakkan kalimatullah di situ. Kemudian ada faedah di sini. Ya, faedah di sini. Dzakara Ibnu Rajab anal amala li ghairi la ala aqsam. Yang terakhir di sini adalah penjelasan Ibnu Rajab. Ya, Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya amal untuk selain Allah itu ada beberapa bagian. Amalan selain kepada Allah ada beberapa bagian. Tarotan terkadang yakunu riya mahdhon la yuqsadu bihi siwa muraatil makhlukin litahsili gharadi dunyawi. Terkadang amalan itu niatnya adalah di awal itu sudah riya. Ya, di awal sudah riya yang mahdhah, riya yang murni. Yang tidak dia inginkan kecuali hanya berharap pujian dari para makhluk untuk menghasilkan kepentingan-kepentingan dunia. Maka ini la syakka fi an yahbata al amalu. Maka tidak ragu lagi, amal yang seperti ini adalah batal. Ya, wa inna sahibahu yastahiqul makta minallah wal uqubah. Dan pelakunya, orang yang beramal niat awal untuk riya ini
adalah berhak mendapatkan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, yakunul amalu lillah wa syariku arya. Amalan itu awalnya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi diiringi dengan adanya riya. Fa in syarakahu min asli fa inna nususus sahihah tadulu ala butlanihi. Kalau riya itu mengikuti amalan tadi sejak awal, ya sejak awal, dan dia tidak membuang dari riya tadi, maka batal amalan tadi. Kita puasa di awal riya, ya, kemudian kita nggak ada keinginan untuk menghilangkannya, berarti batal puasa kita. Kita sedekah ke masjid 1 juta, 2 juta, ya, ditulis siapa ini? Ditulis nama saya saja. Ya Ahmad misalnya, itu kalau infaknya banyak kan suruh nulis namanya. Tapi kalau infaknya 10.000, 20.000, tulis siapa? Hamba Allah katanya. Ya hamba Allah, kenapa? 10.000, malu ditulis di kertas laporannya. Nah seperti itu. Nah, wa in kana al-aslul amalillah tsumma tara alaihi niyatu riya wa dafa'u sahibuhu fa inna dzalika la yadhurru bi ghairi khilaf. Seandainya asal amal itu lillahi ta'ala, kemudian muncul riya di tengah-tengahnya, kemudian dia bisa menghilangkannya, maka riya itu tidak memberikan madharat pada amalan itu, maka amalannya tetap sah. Jadi misalnya kita sedekah 1 juta, kemudian kok pengen riya, saya kok riya, hilangkan. Ya hilangkan. Ada pengen riya lagi, hilangkan. Insya Allah ya amalannya tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi sedikit khilaf di sini adalah al-istirsal fi riya tariq. Jadi riyaknya itu muncul terus-menerus. Ya, kalau tadi hanya sekali 2 kali saja yang keadaan kedua, tapi ini terus-menerus ada riyaknya. Ya, terus ada riyak buang, dan seterusnya. Maka para ulama ada perselisihan di hal ini. Sebagian mengatakan amalannya batal, sebagian amalannya ya tetap mendapatkan pahala sesuai dengan kadar keikhlasan yang dia lakukan. Ya sesuai kadar keikhlasan yang kita lakukan. Sebagaimana kita sholat kan sulit kita untuk khusyuk. Ya sholat kita kan khusyuk sulit. Makanya dikatakan Nabi sebesar-besar pahala sholat itu adalah setengahnya. Jadi sehebat-hebatnya kita, sekhusuk-khusuknya sholat kita, ketika ditanya antum bisa khusuk enggak? Alhamdulillah tadi saya sholat, zuhur bisa khusuk saya. Tapi kita tetap tidak percaya. Karena Nabi sudah mengatakan sekhusuk-khusuknya orang sholat itu pahalanya adalah 50%. Karena enggak mungkin dia itu mulai takbiratul ihram sampai salam itu bisa khusuk. Mesti akan ada ya penghalang-penghalang, pernak-pernik yang masuk, gangguan-gangguan yang masuk di pikiran dia. Maka untuk menyempurnakan pahala yang tidak sempurna ini, dan mungkin kita kalau hitung-hitungan pahala kita kan nggak mungkin 50 juga, sulit itu. Bisa 45, 40, 30 atau mungkin 10. Ya, itu kalau kita jadi santri, kalau dapat nilai 50, 40 berarti kan harus remedial dulu. Maka untuk menutup ini tadi, maka kita sempurnakan pahala kita dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Ya, melakukan sholat sunat. Sedangkan sholat sunat itu adalah untuk ijbar, menembel, ya, untuk menambal dari kekurangan sholat fardu yang tidak mungkin sempurna bagi diri kita. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas di pertemuan awal kita. Dapat 1 hadis, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah kita bisa ambil istifadah sebulan sekali 1 hadis, kan lumayan. 12 bulan 12 hadis, ya bagus daripada tidak dapat hadis sama sekali. Hadis nggak dapat, hadas dapat terus. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.